waktu saya menyanyikan lagu rohani. Nah, di tempat saya ini biasa kadang eh, buat selawat, kadang-kadang di HP, eh, buat-buat ngaji, suara ngaji, saya tidak pernah tersinggung. Nah, yang saya sedih masalah bertoleransi ini, ketika saya menyanyikan lagu-lagu rohani, kadang-kadang kami ada apa ya, grup-grup atau kul-kul, kadang saya ajak kawan untuk kul, biasanya kami sekali seminggu itu. Nah, yang saya sedih ini ketika saya menyanyikan lagu rohani langsung tersinggung dan langsung saya hampir saya diusir di tempat saya karena saya hanya menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, itu yang sangat tersinggung orang itu. Nah, itu tidak sesuai dengan toleransi. Ketika mereka menyanyikan sholawat, memutar lagu-lagu ngaji, saya tetap terima dan saya damai-damai aja. Nah, ini di Indonesia ini yang saya harapkan. Nah, kalau di dalam ajaran mungkin nanti yang lain. Itu aja sih. Bagaimana bertoleransi kita dengan Islam. Nah, itu aja sih. Ya, Shalom. ya, baik, baik. Ya, saya kira ya nilai toleransi itu memang sangat terkait dengan wawasan masyarakat. Ya, kenapa toleransi ini sangat tipis dalam masyarakat Islam? Ini tidak hanya di Indonesia ya. Baik itu Anda perhatikan masyarakat Afghanistan, Pakistan, seperti yang kejadian kemarin itu di Kashmir, itu konflik di Kashmir yang beberapa minggu ini, itu kan antara orang Islam Afghanistan dengan orang Islam Pakistan itu kan bentrok. Nah, kemudian sikap mereka orang Pakistan yang ada di Eropa dan termasuk orang Bangladesh bikin masalah di sana. Itu kan karena mereka tidak bisa dikritik oleh orang mereka itu sendiri yang sudah mencoba hidup dengan kehidupan di Eropa yang lebih sosialnya lebih tinggi gitu kan, saling menghormati, kita bisa berbeda pendapat. Nah, tetapi orang Islam yang ada di Eropa, terutama orang Pakistan, orang Bangladesh, termasuk orang Chechnya, pokoknya yang mereka-mereka yang sungguh ekstrim, termasuk mereka yang dari Northern Africa, itu kan mereka terdidik dengan doktrin-doktrin yang cukup ganas. Sehingga ketika mereka masuk ke Eropa itu, gaya toleransi mereka itu sangat tipis. Nah, mereka menganggap Islam itu punya hak terhadap manusia lain tanpa batas, termasuk tidak hanya dalam ini ya, dalam mengontrol kebebasan berpendapat, tetapi juga dalam menguasai gerak orang lain. Nah, lebih jauh lagi, sikap itu digunakan sebagai hak mereka untuk sebagai umpan. Artinya misalkan begini, kasus di Eropa itu yang kita perhatikan, yang laporan yang kita dapat, bahwasanya sikap orang Islam di situ yang sudah termakan ekstrim, ideologi ekstrim, mereka menganggap wanita yang di luar Islam itu sah-sah saja mereka perkosa, sah-sah saja, tidak merasa satu ini yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, mereka tidak melihat demikian. Nah, ini satu doktrin yang cukup bagaimana yang cukup seram, yang cukup seram dan cukup ganas, karena tidak lagi karena nilai-nilai kemanusiaan di dalam mereka itu nggak ada lagi. Ini persoalannya, sehingga walaupun mereka sudah ke Eropa, walaupun mereka sudah tinggal di dalam negara sekuler, tetapi di dalam hati mereka itu tidak menerima dimensi-dimensi demokrasi, dimensi-dimensi humanisme dalam beragama, dimensi-dimensi sosial yang inilah yang bisa diterima secara universal.
karena mereka terima itu selain daripada hukum Islam, lainnya bukan satu hal yang dianggap satu yang baik. Maka termasuk di dalamnya kalau masyarakat Kristiani ingin melakukan misalkan nyanyi-nyanyi, itu dianggap satu hal yang mengancam agama Islam atau sesuatu hal yang tidak bisa diterima dalam agama Islam, sehingga mereka tidak segan-segan melakukan apa saja untuk menindas umat lain. Ini karena memang toleransi itu sangat tipis. Itu sudah sangat berakar memang di dalam ajaran Islam itu sendiri, bukan hanya salah paham. Jadi orang-orang yang bertindak dalam kekerasan dalam beragama, orang-orang Islam, mereka bukan salah paham, karena memang dari ajaran diajarkan demikian. Kalau kita masjid, kalau Anda ke masjid, Anda perhatikan ini khutbah Jumat, itu kan sebagian besar pembicaraan ketika pembukaan khutbah itu kan arahnya untuk menyebarkan kebencian terhadap umat lain, kemudian dengan menggunakan kelemahan-kelemahan sektor sekularisme yang ada di Barat. Yang namanya pemerintah itu kan sekularisme kan ada kelemahannya lah. Jadi mereka gunakan kelemahan ini sebagai umpan untuk menjustifikasikan tradisi syariat Islam ini. Nah, di dalam tradisi syariat Islam itu tidak mengenal demokrasi, tidak mengenal sekularisme, tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, tidak mengenal hak-hak manusia lain lah. Nah, makanya ada hukum nanti dibayar. Itu kan dalam kita baca dalam hadis itu, orang Islam, orang umat lain bisa hidup kalau dibayar, kalau bayar gitu. Tetapi kalau tidak bayar, nah itu ada ganjaran yang dikenakan nanti. Jadi bayaran itu kan ya baik itu 2 tahun sekali atau berapa lah, pokoknya harus bayar. Artinya masyarakat Yahudi, masyarakat orang Kristen, kalau mereka mau hidup ya harus bayar. Nah, itu kan masalah di dalamnya itu kan ada pemaksaan beragama di situ yang sungguh zalim, kan? Artinya sama dengan di kita di Indonesia ini, kalau ibaratnya kalau berdirikan gereja harus ada izinnya. Nah, sedangkan dengan kalau masjid dan tanpa harus ada izinnya bisa diberdirikan di mana. Nah, ini udah saling nggak toleransi seperti ini nih. Nah, itu. Iya, benar. Itu ada dua ya, begini. Jadi persoalan izin bangunan itu memang harus rencananya saya akan angkat kasus ini ke depan. Tapi kita perlu data yang lebih tepat karena begini. Kalau bangunan izin itu terkait dengan spesifikasi bangunan yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk kenyamanan, untuk kelangsungan bangunan itu, karena itu kan banyak umat di situ, sehingga bangunan itu tidak roboh gara-gara banyak orang di dalamnya. Nah, jadi kalau misalkan alasan tidak dikasih izin karena alasannya misalkan apalah, tetapi kalau misalkan spesifikasi yang akan ditegakkan, building code, kalau istilah di Barat itu building code, jadi code bangunan itu harus dipenuhi, yang akan mendirikan bangunan itu siapa. Kalau itu semua terpenuhi tetapi masih ditolak, itu ada elemen racism atau rasis di dalamnya, ya kan? Dan itu perlu digugat. Kemudian misalkan kalau yang aneh lagi, tapi kalau orang Islam mau mendirikan masjid, building code-nya ini tidak terpenuhi, kok bisa diizinkan? Kan aneh gitu. Kok bisa? Jadi ini perlu digugat sehingga masyarakat secara kolektif bisa melihat satu hal yang adil, perlakuan yang adil di pihak pemerintah. Kok bisa begini kejadiannya? Padahal itu kan hak setiap golongan umat untuk diberlakukan
setara. Ya, makanya pasal 29 itu sangat penting untuk jadi pegangan, baik secara kebebasan berpendapat dan juga kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing. Aman dan bisa menganut agamanya masing-masing di tempatnya masing-masing tanpa ada ancaman dari orang lain. Misalnya kasus itu kan kasus yang di Tapanuli di Medan beberapa tahun yang lalu, pemekaran gereja. Itu kan bangunan sudah terbangun, memang sudah terbangun, dan nampaknya bangunannya itu kokoh, bukan bangunan asal-asalan, tapi dibakar. Itu kan satu kejadian yang perlu diusut, diangkat ke permukaan. Ada masalah apa? Sementara ini kondisi yang sama di Aceh itu beberapa tahun yang lalu, baru-baru ini, masjid rencana didirikan, Masjid Muhammadiyah rencana didirikan tidak jauh dengan masjid lain yang menganut Ahlus Sunnah, orang-orang yang seperti yang benar-benar ortodok gitu. Nah, Masjid Muhammadiyah ini tidak diizinkan. Alasannya apa? Alasannya karena mereka ini agak lebih terbuka, lebih toleransi dalam beragama, sehingga jadi konflik di situ. Malah pondok pengajian yang mereka buat itu dibakar. Sama dengan yang dialami oleh masyarakat Kristiani di Tapanuli. Di Singkil, bukan Tapanuli ya, Singkil, sorry. Di Singkil, di daerah perbatasan Aceh dan Medan itu. Nah, itu kasus begitu saya kira perlu dibahas terus, sehingga generasi muda ini bisa terbuka dalam sikap bertoleransi itu bagaimana. Karena mau tak mau kan anak mereka sendiri juga, mereka kepingin ada kesejahteraan, ada kerja kemanapun mereka pergi. Ya kan, mereka bisa, kalau misalkan begini, anak-anak orang Islam kepingin kerja di tempat orang Kristen yang kualitas resumenya itu bagus, tetapi kalau anak mereka ini terdidik dengan ekstrim, susah dapat kerja. Karena mereka takut, waduh, kalau saya bekerja di tempat orang Kristen nanti uang yang saya peroleh ini haram. Kan, karena bos saya ini orang Kristen, orang Buddha atau orang apalah. Ya, saya nggak mau. Saya mau kerjanya tempat orang yang bos saya ini orang Islam gitu. Ya, jadi mereka juga harus berpikir ke arah situ. Kalau mereka menggunakan konsep demikian, kok mereka cari ilmu ke negara-negara Barat? kok mereka cari ijazahnya di negara Barat? Komputer itu kan cari misalkan mau belajar komputer kan ke negara Barat, ke Amerika sini kan, atau ke Eropa. Nah, itu ilmu itu kan uang, itu kan investasi. Nah, jangan kirim anak kamu ke luar negeri, jangan pakai listrik, jangan pakai mobil, jangan pakai telepon pun. Itu kan barang-barang orang kafir semua itu. Ya kan? Jangan pakai segala teknologi yang ada sekarang lah. Artinya harus konsisten. Ibaratnya kalau dikatakan dengan haram itu ya, tapi memang harus haram. Jangan dikatakan haram tapi masih digunakan juga. Artinya kan seperti itu kan? Iya. Iya, benar. Ya, karena begini, pembahasan ini pernah saya diskusikan dengan satu tokoh agama di Aceh yang sangat yang sangat mengklaim dirinya sangat berilmu. Saya bilang sama dia ini, saya akui Anda ini punya ilmu, ingin menciptakan kondisi Islam yang Anda katakan yang harus begitu ortodok. Nah, kalau itu poros orientasi pemikiran Anda, saya bilang sama Bapak ini, tolong Anda buang telepon yang Anda pegang. Itu lampu yang Anda pegang listrik, itu potong aja. Nah, kemarin Anda bilang sama saya, Anda pergi ke Banda Aceh pakai kereta. Jangan pakai kereta, jalan kaki aja. Jalan kaki, karena sepeda mobil itu kan orang Jepang yang bikin. Kenapa nih? Jadi jangan jadi orang munafik. Ya, kemudian kalau Anda mau sekolah anak, janganlah sekolah kepada yang gajinya nanti ada asal usulnya dari orang Kristen atau dari pemerintah yang di dalamnya.
Apalagi mereka kan istilahnya benci kepada buatan-buatan Israel. Macam bola lampu ini kan dari Israel. Nah, Ya. harusnya kan Bang Iksan, nanti tolong kalau ngomong apa negara itu di ini ya diapain, diplesetin soalnya topiknya sensitif dia. Thank oke you, lah. lanjut. Karena bola lampu itu kan buatan-buatan dari sana. Nah, mereka kan banyak yang kita lihat di media sosial ini dalam ajaran anak sekolah yang nyata ya, bukan kita apa. Nah, di Indonesia ini sangat banyak. Saya lihat di media sosial sekolah ada ajaran kebencian gitu, entah gimana ya. Ini harusnya yang saya khawatirkan anak-anak yang masih kecil ini, kadang anak TK. Nah, ini itu yang saya khawatirkan nanti ke depan bagaimana mereka untuk berdamai kalau diajarkan seperti itu. Nah, Ya. itu harusnya Pak Cakra yang perlu kalau bagi saya pribadi. Ya, benar. Ada satu pemikiran yang terkait dengan yang Anda sebutkan. Saya kira atau mungkin perlu usulan dari masyarakat Indonesia secara kolektif untuk bisa membicarakan persoalan kurikulum di sekolah umum, agar agama Islam di sekolah umum itu dihapuskan. Nah, jadi kalau orang masyarakat Islam yang ingin belajar Islam, ya belajar di sana ke pondok-pondok private gitu kan. Sehingga kenapa saya bilang ini penting? Kan sekolah umum sekarang sudah banyak ilmu-ilmu agama Islam yang memang tujuannya untuk mendoktrin kepada kebencian. Yang pertama, kebencian ini merusak anak itu sendiri. Bukan untuk ilmu kepada pembenaran hati. Nah, itu masalahnya. Sehingga anak-anak yang tertanam dalam doktrin yang sangat buta itu ketika mereka selesai SMP atau SMA itu kebencian itu tumbuh dan susah mereka mengenal dunia luar dan susah menerima ide-ide yang memang selain daripada apa yang diajarkan dalam agama. Nah, jadi kemudian yang kedua, dengan adanya penghapusan pelajaran agama Islam di sekolah umum, ini terciptanya satu kurikulum yang netral gitu, yang netral. Karena sekolah umum ini kan pajak umat lain juga yang digunakan oleh pemerintah untuk mensubsidi pelajaran agama Islam. Tetapi hanya agama Islam, yang anehnya kok pelajaran agama lain tidak, ini kan agama Buddha atau agama lain, agama Kristen ya kan. Tetapi agama Islam ini yang ditekankan. Ini yang tidak adil. Saya kira yang perlu diangkat ke permukaan untuk diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keagamaan untuk memberi satu pemikiran apakah layak akan sekolah umum itu menggunakan agama Islam sebagai salah satu bagian daripada mata pelajaran dan wajib dianut, dan ujungnya efeknya sangat tidak efektif. Saya kira tidak efektif. Itu penting dan bisa, saya kira bisa diajukan ke sana untuk Kementerian Pendidikan bisa mempertimbangkan hal-hal yang demikian kalau memang Indonesia ingin toleransi, ingin membuat negara Indonesia ini kepada kondisi yang toleransinya itu kuat. Ya. Jadi dengan adanya perubahan terhadap kurikulum di sekolah, masyarakat sekolah bisa belajar dengan masyarakat lain pelan-pelan, karena kan pendidikan ketika mereka SD, pendidikan ketika mereka SMP dan SMA, ini masa-masa yang sangat genting, ya kan? Psikologi mereka masih muda dan masih ingin tahu. Nah, kalau salah diajarkan, itu efek setelah mereka 20 tahun ke depan itu agak susah dirombak, karena mereka sudah termakan dengan doktrin yang demikian.
Tetapi kalau bisa dimulai sejak dini dengan pendidikan yang tepat, itu toleransi beragama bisa berubah dan bisa jadi perwujudan yang bagus saya kira ke depan.